Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1, nama saya Enrico Ferdiansyah dengan NIM 14120003. Selamat malam bagi teman-teman sekalian. Saya akan mempresentasikan tentang asosiasi analis pertama. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang analisis asosiasi yang merupakan salah satu teknik dalam data mining. Sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan, kami sebagai mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar analisis asosiasi, prinsip a priori, cara mengevaluasi model, dan bagaimana mengimplementasikannya dalam kasus nyata. Dalam mempelajari materi ini, kita akan menggunakan beberapa referensi dari buku Introduction to Data Mining, karya dari Pang Ningtan, dan yang kedua buku Data Mining, karya dari Fajar Astuti Hermawati. Selain itu kita juga akan menggunakan referensi dari jurnal-jurnal penelitian yang telah menerapkan analisis asosiasi dalam kasus nyata seperti pemilihan lokasi wisata dan penjadwalan mata kuliah. Adapun subtopik yang akan kita pelajari ada 6. Yang pertama adalah definisi pencarian pola asosiasi, aplikasi pencarian pola asosiasi, association rule mining, dan frequent item set dan association rule, asosiasi rule mining text, algoritma association rule mining a priori. Untuk memahami konsep dasarnya, mari kita lihat definisi pencarian pola asosiasi. Jika diberikan sekumpulan record yang masing-masing terdiri dari sejumlah item dari kumpulan yang diberikan, akan menghasilkan aturan ketergantungan dependency rules yang akan memprediksi kejadian dari satu item berdasarkan kejadian item lainnya. Didasari oleh masalah-masalah seperti analisa keranjang belanja. Suatu keranjang belanja market basket merupakan kumpulan item yang dibeli oleh pelanggan dalam satu transaksi pelanggan tunggal. Tujuan umum bagi penjual adalah untuk mengidentifikasi item-item yang dibeli bersama-sama. Bisa kita lihat contoh dari tabel data transaksi pembelian yang ada. Kita bisa menemukan aturan asosiasi seperti jika kita membeli susu, maka akan ada kemungkinan mereka juga membeli Coke. Atau jika kita membeli diaper dan milk, maka akan ada kemungkinan mereka juga membeli bir. Lanjut. Ya, saya di sini akan melanjutkan presentasi yang dipresentasikan oleh teman saya. Pencarian pola asosiasi aplikasi 1, marketing and sales promotion. Misalkan diketahui aturan di mana bagels, titik-titik, potato and chips. Potato chips sebagai konsekuen dapat digunakan untuk menentukan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Bagels pada antecedent dapat digunakan untuk melihat produk mana yang akan kena dampaknya jika toko tersebut tidak lagi menjual bagels. Bagels pada antecedent dan potato chips pada consequent dapat digunakan untuk melihat produk apa yang harus dijual dengan bagels untuk mempromosikan penjualan potato chips. Next, Mas. Supermarket Shelf Management tujuannya untuk mengenali item-item yang dibeli bersama-sama oleh cukup banyak pelanggan. Pendekatan memproses data point of sale yang dikumpulkan dengan pemindaian barcode untuk menemukan ketergantungan antar item. Aturan, jika seorang pelanggan memberi diaper dan susu, maka dia juga akan membeli bir. Sehingga kita akan menemukan beberapa kaleng bir disusun dekat diapers. Next, Mas. Pencarian pola asosiasi aplikasi 3.
Association rules meaning digunakan untuk mendapatkan association rule yang menggambarkan hubungan antara karakteristik sosiodemografis wisatawan terhadap lokasi wisata yang dikunjungi. Bentuk rule asosiasi yang digunakan dalam pemilihan lokasi wisata adalah katar, katar, karakteristik objek wisata. Seperti pada gambar tersebut. Next, Mas. Oke, pencarian pola association aplikasi 4. In this study, analysis of association rules in use in the decision marking system of for the source schedule process at the Department of Information University of 17 Agustus 1945 Surabaya atau Untak Surabaya. Based on lecture preferences from 2007 to 2013 with the item set covering lecture, course, date, time, and class. Bisa dilihat seperti gambar yang pada di ini. Next. Ini siapa, Mas? Halaman biru lagi, Mas. 10. Association rule meaning, jika diberikan suatu set data transaksi, tentukan aturan rule yang akan memprediksi kejadian suatu item berdasarkan kejadian item lain dalam transaksi tersebut. Contoh association rules. Orang yang membeli diaper bisa jadi membeli bir. Dan juga apabila membeli milk dan bread bisa jadi membeli eggs and coke. Dan apabila membeli bir dan bread bisa jadi membeli milk. Implementasi berarti co-occurrence bukan sebab akibat. Next, Mas. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dari tabel di PowerPoint berikut ada 2 tabel, yaitu yang ke-1 tabel pembelian dan yang kedua representasi banner dari tabel transaksi. Dari tabel pembelian ini ada kolom ID trans atau ID transaksi, ada ID cost, yaitu ID pelanggan, ada tanggal transaksi, barang yang dibeli atau item, jumlah barang, dan untuk baris berisi berbagai transaksi dengan detail seperti apa yang telah saya sebutkan tadi. Dan untuk yang tabel kedua ada ID transaksi juga yang termuat dari pena, tinta, susu, jus air. Dan harus menunjukkan representasi banner dari barang-barang yang dibeli dalam setiap transaksi. Angka 1 menunjukkan barang tersebut dibeli dalam transaksi tersebut, sedangkan untuk angka 0 menunjukkan tidak dibeli. 2 bagian ini menggambarkan bagaimana data transaksi dapat direpresentasikan dalam format rinci serta format binary yang disederhanakan, yang dapat berguna untuk analisis data dan pengolahan pola. Lanjut, Mas. Untuk frekuensi items ini ada kumpulan dari 1 atau item lebih, yaitu contohnya ini ada milk, bread, sama diaper. Untuk yang ke item, sebuah item set yang berisi ke items. Yang untuk support counts memiliki frekuensi kejadian dari suatu item sets. Contoh milk, bread, sama diaper sama dengan 2. Mohon untuk di enter, Mas, agar untuk tulisannya bisa tampak. Terus lanjut, oke. Dan untuk yang berikutnya ini mengenai association rule. Dan untuk suatu ekspresi
implikasi yang berbentuk X, Y, di mana X dan Y adalah items. Contoh, milk, orang yang membeli milk diapers dan juga akan membeli bir. Nah, untuk contoh daripada rumus yang di kanan bawah itu merupakan untuk dukungan support untuk yang S. Lalu untuk S tersebut mengukur seberapa sering kumpulan item tertentu muncul dalam transaksi rumus untuk dukungan. Dan untuk yang T itu merupakan adalah total jumlah transaksi. Seperti pada yang tertera di PPT ini untuk 2/5 sama dengan 0,4. Lanjut, Mas. Langsung untuk association rule meaning text yang diberikan sebuah himpunan transaksi T. Tujuan dari association rule meaning adalah untuk menemukan semua aturan yang mempunyai support lebih dari min sub threshold, confidence lebih dari Mikons the holes. Pendekatan brute force. Daftar semua kemungkinan association rules, hitung support dan confidence untuk setiap rule, pangkas rule yang tidak memenuhi min sub dan Minkoff's the rules atau hambatan ada di masalah komputasi. Lanjut. Dan ini mengenai tabel di atas juga menjelaskan untuk dari masing-masing poin ke-1 sampai ke-5 untuk dengan hasil observasi semua rules di atas merupakan partisi binder dari item yang sama, yaitu seperti milk, diaper, dan beer. Rules yang berasal dari items yang sama mempunyai support yang identik tetapi mempunyai confidence yang berbeda, sehingga kita dapat memasangkan ulang untuk keperluan support dan confidence. Lanjut. Saya Bima Wirayuda mau melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini mining association rules pendekatannya itu ada 2 langkah. 1, frequent item set generation, yaitu membangkitkan semua item set yang support lebih besar sama dengan min sub. Kemudian yang kedua, rule generation, membangkitkan rule dengan confidence tinggi dari setiap frequent item set, di mana setiap rule merupakan partisi biner dari sebuah frequent item. Frequent item set generation merupakan komputasi yang mahal. Next. Nah, frequent item set generation ini seperti begini contohnya. Diberikan di item ada 2 pangkat D kemungkinan kandidat item set. Bentuk lattice dari semua kemungkinan kandidat item set untuk jumlah item sama dengan 5. Next. Frequent item set generation, pendekatan brute force. Yang pertama, tiap item set dalam lattice merupakan sebuah kandidat frequent item set. Kemudian hitung support dari tiap kandidat dengan memindai basis data. Nah, di sini ada transaction itemnya 1 bread milk, 2 bread diaper, beer, egg, 3 milk diaper, beer, coke, dan lain-lain. Kemudian di list kandidatnya. Lalu cocokkan setiap transaksi terhadap setiap kandidat. Kompleksitas O dalam kurung NMW maka mahal karena M sama dengan 2 pangkat D. Next. Nah, untuk algoritma menghitung support
for I sama dengan 1/M, for J sama dengan 1/N, for K sama dengan 1/W. Kemudian cek apakah kandidat ke I ada di transaksi J. Jika ada, maka sub sama dengan sub plus 1. Nah, computational complexity diberikan D unique item, jumlah keseluruhan item set sama dengan 2 pangkat D, jumlah keseluruhan association rules yang mungkin. Nah, ini ada rumusnya. R sama dengan sigma D min 1 sampai K sama dengan 1. Buka kurung D K dikali sigma D min K sampai J sama dengan 1. D min K J hasilnya 3 pangkat D min 2 pangkat D plus 1 plus 1. Jika D sama dengan 6, maka R sama dengan 602 rules. Saya Muhammad Nur Rizky akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ya, di sini ada frequent item set generation strategies. Yang pertama, menurunkan jumlah kandidat atau M, pencarian lengkap M sama dengan 2 pangkat D, menggunakan teknik pemasangan pruning untuk menurunkan M. Yang kedua, menurunkan jumlah komparasi NM. Yang pertama, menggunakan struktur data yang efisien untuk menyimpan kandidat transaksi. Yang kedua, tidak memerlukan pencocokan setiap kandidat terhadap setiap transaksi. Next. Penurunan jumlah kandidat. Yang pertama, prinsip a priori, yaitu jika sebuah item set sering muncul, maka semua subset dari item set tersebut juga sering muncul. Yang kedua, prinsip a priori mengacu kepada sifat ukuran support berikut. X, Y dibagi X Y sama dengan SX SY. Yang pertama, support dari sebuah item set tidak pernah melebihi support dari subsetnya. Yang kedua, hal ini dikenal sebagai sifat support anti monoton. Next. Berikut ini adalah ilustrasi a priori principle. Next, Mas. Ilustrasi a priori principle. Jika setiap subset dipertimbangkan 6J1 plus 6J2 plus 6J3 sama dengan 41 dengan support base pruning 6 plus 6 plus 1 sama dengan 13. Next. Oke, saya lanjutkan. Oke, perkenalkan saya Diva, NIM 49. Lalu a priority algoritma ini adalah metode mula-mula yang mula-mula K sama dengan 1, bangkitnya frekuensi item set dengan panjang 1, ulangi sampai tidak ada frekuensi item set, baru dikenali bangkitkan kandidat item set dengan panjang K plus 1 dari frekuensi item set dengan panjang K. Pangkas kandidat item set yang berisi subset dengan panjang K infrequent. Hitung support dari tiap kandidat dengan memindai D dan DB. Mengeliminasi kandidat infrequent, hanya memisahkan yang frequent. Next.
penurunan jumlah komparasi perhitungan kandidat pindai baris data transaksi untuk menentukan support dari tiap kandidat item set untuk mengurangi jumlah komparasi simpan kandidat dalam sebuah struktur khas. Daripada mencocokkan tiap transaksi dengan setiap kandidat, cocokkan transaksi dengan setiap kandidat dalam set bucket. Transaksi bisa dilihat TID, yang pertama ada item, read milk, dan seterusnya. Lalu ada hash struktur, seperti itu ya contohnya. Oke, bisa next. Lalu contoh dari pembuatan hash tree atau generasi hash tree berdasarkan dari kandidat item set. Berikut adalah penjelasan singkat dari yang pertama adalah kandidat item set. Terdapat 15 kandidat dengan panjang 3, contohnya 1, 4, 5, 4, 5, 7, dan lain-lain. Item set ini dengan kombinasi item yang ingin dianalisis. Lalu fungsi hash digunakan untuk menentukan partisi data menggunakan suatu kriteria dalam contoh. Fungsi hash adalah P sama dengan PMOD, PMOD 3, di mana P adalah nomor item. Contoh, jika P sama dengan 4, maka F sama dengan P atau sama dengan 4. MOD 3 sama dengan 1. Lalu ukuran maksimal simpul atau simpul daun atau max leaf size. Setiap simpul memiliki batas maksimum jumlah item set yang dapat disimpan. Jika melebihi batas tersebut, simpul dipecah atau di-split. Lalu tujuan hash tree ini digunakan untuk algoritma seperti a priori untuk mempercepat pencarian kandidat item set selama proses asosiasi rule mining dalam data mining. Oke, next. Oke, ini adalah contoh pembuatan dari hash tree. Adalah 15 kandidat dengan item set panjang 3 yang seperti ini. Oke, next. Oke. Untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Octavia, izin melanjutkan. Association Rule Discovery atau hash-tree, di mana di sisi kiri merupakan hash punctuation terbagi menjadi 3, 1,71, 4, 7, 2, 5, 8, dan 369. Lalu dibuatlah candidate hash-tree, di mana terdapat 3 level. Ini yang pertama menghitung hash on 1, 4, dan 7. Di mana hash on 1, 4, dan 7 itu terletak pada sisi kiri kandidat hash tree yang diberikan kotak berwarna hijau. Angka berwarna merah itu merupakan nomor item dari hash on 1, 4, dan 7. Lanjut. Lalu untuk 2,8, hash on 2,8 terletak pada level kedua, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lanjut. Lalu untuk hash on 369 ada di level 2, yang ada di kandidat hash tree sebelah kanan, paling kanan sendiri, yaitu 345, 356, 357, 689, 367, dan 368. Lanjut. Lalu untuk menghitung subset operation, di mana transaction T itu ada 5 elemen, yaitu 1, 2, 3, 5, 6. Untuk menghitung level 1, itu mengeluarkan satu angka pertama. Contohnya, mengeluarkan angka 1, lalu yang dimasukkan adalah angka berikutnya, yaitu 2, 3, 5, 6. Jika mengeluarkan angka yang kedua, yang dimasukkan adalah angka berikutnya 3, 5, 6. Gitu juga seterusnya. Lalu untuk level yang kedua, itu mengeluarkan 2 angka paling depan, yaitu 1 dan 2. Setelah itu diikuti angka belakangnya.
Seperti jika dikeluarkan angka 1 dan 2, maka yang masuk adalah angka 3, 5, dan 6. Begitupun untuk selanjutnya. Lalu untuk level yang ketiga itu merupakan subset of size tree, di mana angka 1, 2 itu ditambahkan dengan yang ada di dalam tabel putih 3 menjadi 3, 1, 2, dan 3, lalu 1, 2, 5, dan 1, 2, 6. Next. Perkenalkan, Sari Suktaviano Sarjaputra dengan NPI 141210082. Izin melanjutkan. Di sini masuk ke ini terlebih dahulu. Ini di sebelah kanan. Apakah suara saya terdengar jelas? Saya lanjutkan. Di sini harus diketahui dulu hash function-nya. Ini 147. 147 itu apa? Dia itu hasil modulus. Jadi modulus tadi itu kayak yang diterangkan sebelumnya ya. Jadi modulus itu rumusnya 147. 1 itu nilai modulusnya itu 1. 4 itu nilai modulusnya juga 1. Kenapa? 4 dibagi 3. 1. Sisanya berapa sisa baginya? Kan 1. Jadi 4 bagi 3, 1 sisa 1. 7 dibagi 3 itu kan 2. Sisa berapa? 1. Ini, makanya di sini. Yang selanjutnya, 258. 258 ini 2 itu modulusnya 2, terus yang 5 bagi 3 itu berapa kan 1, sisanya berapa 2. Selanjutnya 8 dibagi 3 itu kan 2, sisanya 2, makanya ditaruh di modulus 2. Jadi modulus itu sisa bagi. Sama selanjutnya yang ini 369 ini sisa modulusnya 0. Jadi 3 dibagi 3 berapa? 1. Nggak ada sisanya kan. 6 juga sama, bagi 3 2, dan 9 dibagi 3 juga 3. Nggak ada sisa dari sisa baginya. Lanjut ya, masuk ke yang pertama. Jadi di sini kita harus jadikan pedoman. Jadi di angka pertama ini transaksinya kan ada 1, 2, 3, 5, 6. Kalau kita mau mencari misalnya pedomannya ini 1. 1 ini langsung kita pecah menjadi 1 ini pasti nanti yang di kiri. Selanjutnya 2 itu nanti pasti langsung yang di tengah. Jadi pedomannya di awalnya ini. Terus selanjutnya 3 itu nanti pecah di sebelah kanan. Nah, di sini kita itu harus mencari sampai menemukan buket. Buket itu yang ini ada tumpukannya ini. Misal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi udah nggak ada pencabangannya. Sedangkan yang di 1 ini ada pencabangan dan 3 ini juga ada pencabangan. Lanjut. Nah, di sini tadi kan yang 2 ini kan udah nggak ada pencabangan ya. Ini jadi udah ketemu buketnya. Selanjutnya kita cari yang pencabangan. Di sini kalau kita mau mencari ini kan 1, 2. Yang awalnya 1, 2 di mana? 2 itu kan berarti di sini nanti, di tengah ini. Ini kan bisa dilihat nih 1, 2. 1, 2. Selanjutnya kalau kita mau mencari 1, 3. Awalan 1, 3 itu di mana? 3 itu kan ini oh ya sama kayak hash function ya. Jadi ini baris paling kiri itu apa? Ya, garis yang kiri itu 1, garis tengah itu 2, dan garis yang kanan itu 0. Jadi 1, 3, 3 itu kan modulusnya kan 0 ya. Tadi sisa baginya 3 bagi 3, 1. Jadi nggak ada sisa 0. Berarti cari yang di kanan ini. Terus yang 1, 5, itu berapa? 5 bagi 3, 1 sisa 2. Berarti dia akan ditemukan di tengah ini. Lah ini. Yang kedua ini tapi yang di sebelah kanannya. 1, 5. Selanjutnya untuk yang 3. Untuk yang 3 ini turunannya, kalau kita mau mencari 3 langsung ke 3 sebelah kiri ini. Kalau kita mau mencari 3, 5, berarti 5 berapa tadi? 5 bagi 3, sisanya kan 2. 2 berarti di yang tengah ini. Sama, 1, 2, 0 di garisnya ini. Jadi 3, 5, 3, 5. Lah, ini kenapa kok ada 6? 6 itu angka dari selanjutnya. Jadi setelah 3, 5, 6 itu masuknya di sini. Terus ini 3, 6. 36 itu kan 0 kan modusnya. Jadi masuk di sini. Jadi yang 36 itu dicari di sini. Lanjut. Nah, di sini kita akan
sebelumnya. Nah, di sini kita akan menemukan dari match transaction-nya nanti ya. Jadi di sini kita temukan bahwa tadi ya 1, 2, 5, 4, 5 ini kan bukitnya udah ketemu. Jadi kalau mau mencari 1, 2 itu nanti kan ketemunya di tengah ini yang di kotak paling kiri ini, paling kiri bawah. Selanjutnya yang kalau mau mencari 1, 1, 5 nanti itu ada di ini turunan yang apa kotak kedua yang bawah sendiri. Kotak kedua dari kiri yang 1, 5, 9 ini ya. Kalau mau mencari 1, 5. Terus kalau mau mencari 1, 3 itu ada di 1, 3, 6 ini. Terus selanjutnya kalau kita mau mencari 2, 3 itu nanti ada di kotak ini. Izin melanjutkan. Jadi ini tadi ada 6 tempat ya untuk kita mencari dari ini 1, 1, 2, 3. Ini nanti 1, 2 yang awalnya 1, 2 itu mencarinya di tengah ini tadi. Di tengah terus yang paling bawah. Jadi tengah ini kotak paling kiri bawah. 1, 2, 5, 4, 5, 8 di sini. Terus kalau mau mencari yang awalnya 1, 3 itu di sebelah kanan. Karena apa? 3 itu kan hasil modusnya 0 kan. Itu di kanan ini. 1, 3, 6. Terus yang 1, 5 awalnya 1, 5 itu dicarinya di pertama modulus kedua ini terus dipecah yang ini, yang 0, yang 1, 5, 9. Berikutnya juga sama, jadi ada 6 kotak ini. Kalau kita hitung jadi di sini ada yang kotak 1, 2, 5, 4, 5, 8. Ini satu bukit kan berisi 2 kotak ya. Jadi dihitung per kotaknya. Jadi 1, 2, 5, 1, 4, 5, 8, 2, 1, 5, 9, 3. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi my transaction-nya itu ada 11. Jadi kalau kita menggunakan metode Hestri ini, kita hanya menghitung sebanyak 11 kali. Kalau kita menghitung manual itu bisa mencapai 15. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi kompleksitas. Pemilihan nilai ambang minimum support. Jadi nilai ambang support yang lebih rendah itu kan juga akan menghasilkan lebih banyak frekuen item setnya. Juga akan meningkatkan jumlah kandidat dan panjang frekuen item setnya juga. Selanjutnya itu dimensionality atau jumlah item dari dataset. Jika lebih banyak ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan perhitungan support dari tiap item. Dan jika jumlah frekuen item juga meningkat, maka harga komputasi dan I atau O juga meningkat. Ukuran basis datanya, karena a priori mempunyai banyak fase, waktu jalan atau runtime dari algoritma mungkin meningkat dengan jumlah transaksi. Untuk lebar transaksi rata-ratanya, lebar transaksi meningkat sejalan dengan meningkatnya kepadatan dataset. Mungkin akan meningkatkan panjang frekuen item sets max dan penelusuran dari pohon hash. Jumlah subset dalam sebuah transaksi meningkat terhadap lebarnya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.